Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih. God is love. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dan karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh Zoe. Ya, Zoe bahasa aslinya, hidup itu Zoe dalam bahasa aslinya, eternal life. Nah, tidak hanya itu, di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini kata Yesus ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus itu datang supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup, beroleh zoe. Tidak hanya itu, tapi zoe itu melimpah, ya, berdampak juga bagi orang lain, bagi lingkungan. Di dalam hidup itu zoe ada urapan, ada hikmat, semua yang dari Tuhan itu ada di situ. Dan dikatakan di sini Tuhan Yesus datang supaya kita yang percaya kepada Dia tidak hanya memiliki zoe itu, tapi juga melimpah ke lingkungan kita. Lalu dikatakan di Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi ini domba-domba Yesus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus lalu memutuskan untuk memperhatikan suaranya, tuntunannya. Jadi dikatakan di sini kalau kita domba-dombanya Yesus, maka kita ini memperhatikan, mendengarkan, listening, to listen, memperhatikan, menyimak suara Tuhan. Dan aku mengenal mereka, ya, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka yang mengikut Yesus ini pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini janji yang luar biasa. Kalau kita percaya kepada Dia, kita ikuti Dia, kita nggak perlu takut kita terhilang. Justru kita mesti fokus itu memperhatikan suara Dia. Ini jaminan yang Tuhan berikan, tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Lalu dikatakan lebih lanjut lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini jaminan yang kuat sekali, ya. Kalau kita menyadari bahwa kita domba-dombanya Yesus, ya, domba itu nggak punya sesuatu yang dapat dia andalkan, ya, kecuali dia memperhatikan, mendengar suara gembalanya, lalu dia ikutin, itu saja. Dan kalau kita seperti yang dikatakan di ayat ini, kita mendengarkan suaranya, kita listening, ya, kita listen, memperhatikan, menyimak suaranya, maka kita nggak perlu takut kita terhilang. Karena janji Tuhan di sini, mereka, yaitu kita yang percaya kepada Dia, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita, ya, dari tangan Tuhan, dari tangan Bapa. Itu jaminan yang kuat sekali. Lalu kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu dalam doanya, dia mendefinisikan apa yang disebut hidup yang kekal itu, apa yang disebut zoe itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita mengenal Yesus karena kita percaya kepada Dia. Kita mau menjadikan Dia Tuhan dan Raja kita, maka kita dibawa mengenal Allah Bapa, ya, lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, mengenal di sini bahasa aslinya adalah ginosko, itu mengenal dalam keintiman. Dan dijelaskan dalam terjemahan bahasa Inggris TPT, eternal life means to know and experience, ya, experience, mengalami Tuhan, mengenal dan mengalami Yesus. Jadi kekristenan itu bicara soal pengalaman bersama Tuhan, ya. Jadi bukan saja satu aturan-aturan yang kita ketahui, tapi itu bicara soal keintiman, ya.
Nah, kemudian kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan dan kita pegang, ini janji Tuhan ya. Karena kita ini buatan Allah, ya, we are His masterpiece ya. Jadi buatan Allah yang paling bagusnya ya, yang keren, karya seni yang luar biasa ya. Satu karya yang paling bagus ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah, ya, manusia ini buatan Allah, tapi di perjanjian baru kita yang sudah terima Tuhan Yesus dikatakan kita menjadi ciptaan baru. Kita recreated ya, dicipta ulang, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang memang sudah ada blueprintnya. Sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memang bagian kita seperti yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 27 tadi adalah belajar mendengar suaranya, menyimak, memperhatikan, dan mengikuti Dia. Karena ada pekerjaan baik yang Dia udah siapkan, ada blueprintnya. Dan itu pasti pekerjaan yang baik, yang luar biasa. Terjemahan Amplified Bible dari ayat ini, Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah His own master work ya, a work of art. Kita ini adalah hasil pekerjaan Dia yang paling bagus dan satu karya seni ya, yang luar biasa. Created in Christ Jesus, lalu dijelaskan reborn from above ya, dilahirkan kembali dari atas. Secara rohani ditransformasikan, diperbarui dan disiapkan untuk digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita jauh hari sebelumnya ya, supaya kita bisa menghidupinya. Dan dalam terjemahan Inggris dikatakan di sini living the good life ya, menghidupi kehidupan yang baik, yang bagus, yang keren, yang Tuhan sudah rancangkan dan sudah disiapkan untuk kita. Nah, sekali lagi bagaimana kita bisa masuk ke situ? Kalau kita ini menyediakan diri kita untuk memperhatikan suaranya, menyimak dan mengikuti tuntunannya. Dan itu artinya adalah pergaulan dengan Tuhan ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak dijanjikan bahwa hidup kita selalu mulus. Mungkin ada gunung yang terjal yang harus kita daki ya, ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi kalau kita mau memperhatikan suaranya, mengikuti Dia, maka kita pasti bisa mengatasi itu semua. Ada saat-saat memang gak bisa, tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Nah, yang menarik kalau dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 tadi bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, mempunyai zoe ya, dan mempunyai dalam segala kelimpahan, maka dikatakan di Markus 16 ayat 17 dan 18 ya, dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan. Jadi meletakkan tangan atas orang sakit, tidak ketularan, sebaliknya orang sakit itu sembuh. Kok bisa? Ya, karena ada urapan yang mengalir, ada hidup yang melimpah keluar, yang mengalir lewat tangan yang menumpangkan tangan tersebut, ya, lewat penumpangan tangan pada orang sakit. Ya, jadi itu seperti kabel yang mengalirkan aliran listrik. Dan dikatakan di situ orang itu akan sembuh. Ini salah satu bentuk zoe yang melimpah keluar. Amsal 10 ayat 7 mengatakan
Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang bagus ya. Salah satunya di sini terjemahan CEV, good people are remembered long after they are gone. Ya. Orang-orang yang baik itu dikenang, diingat cukup lama ya setelah mereka itu nggak ada lagi. Jadi ketika orang itu adalah orang-orang yang kenal Tuhan, lalu hidup Zoe itu mengalir keluar jadi berkat, maka ketika kita ingat mereka pun itu sudah mendatangkan berkat. Ya, itu dampak dari Zoe yang melimpah keluar. Di Perjanjian Lama ada cerita Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah murid dari Nabi Elia. Dan waktu Nabi Elia mau diangkat ke surga, dia tanya sama Elisa, waktu itu menjadi bujangnya ya, menjadi pelayannya. Apa yang kau inginkan? Lalu Elisa ini bilang, supaya aku mendapatkan double portion ya dari rohmu, dari urapan yang bekerja dalam hidupmu. Lalu singkat cerita ya, dia mendapatkan hal itu. Nah, kita bisa hitung berapa mujizat yang dibuat oleh Elia dalam pelayanan yang tercatat di Alkitab. Nah, kalau dihitung ya, dibandingkan dengan mujizat yang dibuat oleh Elisa ya selama kehidupannya, maka yang dilakukan Elisa ini 2 kali lipat ya, double dibandingkan yang dibuat oleh Elia. Tapi ada yang menghitungnya juga bahwa double-nya itu, jadi kalau misalnya Elia melakukan 8 kali mujizat yang tercatat di Alkitab, maka Elisa itu 16 kali. Tapi yang menarik adalah 15 kali itu terjadi dalam kehidupannya, tapi yang terakhir yang ke-16 itu terjadi setelah Elisanya itu meninggal. Jadi waktu Elisa meninggal, ya dikuburkan, nah tulang-tulangnya itu masih menyimpan urapan, menyimpan kuasa. Sehingga ketika ada orang mati, ya ada mayat dilemparkan ke dalam lubang kuburan tersebut, kena kepada tulang Elisa, mayat itu bangkit lagi. Nah, kita melihat di sini hidup yang melimpah ya, melimpah keluar. Saya kenal seorang pendoa ya, seorang ibu yang ketika dia habis beribadah di gereja yang cukup besar di daerah Senayan, kemudian dia pulang, dia pakai taksi ya. Waktu itu belum ada zaman kayak sekarang ini pakai Grab atau pakai dulu pernah sempat ada Uber ya, atau pakai Gokar, ini taksimeter biasa. Dan ketika dia naik taksi ini, ya sepanjang jalan dia bergumam menyanyikan pujian kepada Tuhan. Lalu sopir taksinya bertanya, Bu, boleh nggak saya tanya ya, Ibu dari gereja ya? Oh iya ya boleh. Kenapa ya orang Kristen itu kok kelihatannya penuh sukacita ya, kelihatannya kok mereka bisa menikmati. Saya lihat beberapa orang yang menghadapi kesulitan tapi mereka tetap bisa percaya ya kepada Tuhan yang mereka sembah, dan mereka tidak kelihatan terlalu khawatir. Lalu penumpang ini ya, ibu pendoa ini dia cerita banyak hal ya mengenai kuasa Tuhan. Dia cerita gitu aja. Tapi sebelum sampai di tempat tujuan, sopir taksi ini minta izin, dia memberhentikan mobilnya dulu ke pinggir, dan dia minta tolong si penumpang ini mendoakan dia. Dan dia bilang, Bu, maaf mungkin kita belum tentu bisa ketemu lagi, boleh nggak Ibu doain saya? Ya. Lalu si penumpang ini mendoakan sopir taksi itu, dan sopir tersebut ya sangat terharu, dia menangis dan dia bilang, Bu, terima kasih banyak ya. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan, penumpangnya turun ya, lalu langsung dapat penumpang baru lagi. Nah, apa yang saya mau ceritakan ya, si penumpang ini tidak merencanakan untuk mendoakan si sopir taksi, tapi
kehidupan ilahi itu mengalir keluar dengan sendirinya, ya, menggenangi lingkungannya, sehingga orang merasa ada sesuatu yang beda, dan orang kemudian minta untuk didoakan. Dulu ada satu hamba Tuhan namanya John G. Lake, ya, ceritakan kadang-kadang dia tuh suka menyembuhkan orang sakit, ya, lewat kuasa yang Tuhan berikan. Dengan salah satu caranya adalah dia mendoakan batu, ya, batu gede, lalu setelah dia doa dia tumpangin tangan, lalu orang-orang sakit yang ditaruh di atas batu itu sembuh, ya, atau setan-setan yang mengikat orang itu keluar, lari, ya. Nah, kita baca di Kisah Rasul hal yang sama juga begitu. Paulus itu ketika berkhotbah, pakaian atau kain atau mungkin sapu tangan, ya, atau mungkin tisu yang dipakai oleh Paulus, kalau dia zaman dulu udah ada tisu kayak sekarang, ya, mungkin dia khotbah, dia kepanasan, dia lap keringatnya, terus ketika dia taruh di atas mimbar, tiba-tiba lap atau tisu itu atau sapu tangannya udah hilang, ya, diganti sama yang lain. Yang bekas dia itu dibawa, diestafetkan ke orang sakit, ditaruh di atas orang sakit, orang-orang itu sembuh, ya. Itu terjadi, ya. Jadi Zoe itu melimpah keluar dengan dampak-dampak positif yang ada padanya, membawa perubahan-perubahan, ya, menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau kita baca cerita mengenai Petrus di Kisah Rasul, bayangannya saja menyembuhkan orang sakit, ya. Itu dampak dari Zoe, ya, Zoe yang melimpah keluar. Kalau kita perhatikan, ya, saya pribadi suka memperhatikan, ya, kalau kita punya banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pemuji penyembah, ya, artis rohani. Ada beberapa yang sangat-sangat hebat, ya, sangat hebat dalam arti skillnya luar biasa, dan itu ditunjukkan ketika dia rekam suaranya, kemudian kita bisa menikmatinya. Tapi ada sebagian yang, ya, punya skill bagus juga, tapi ketika mereka menyanyi ada sesuatu yang beda, ya. Orang menikmati damai, orang menikmati keteduhan, merasakan kasih Tuhan. Itu seperti Daud main kecapi dan roh-roh jahat yang mengikat Saul itu lari. Itu akibat urapan atau akibat hidup yang melimpah, ya, Zoe yang melimpah keluar. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kita bisa memperoleh hal itu? Nah, kita perlu lihat bahwa kehidupan Kristen itu dimulai, ya, ketika seseorang menerima Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Rohnya yang baru, ya. 1 Tesalonika 5 berkata, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika seseorang terima Tuhan Yesus, maka rohnya menjadi ciptaan baru. Di Kisah 16 ayat 31, waktu itu Paulus dan Silas, mereka menolong kepala penjara di Filipi untuk bisa diselamatkan, ya, mengenal Yesus. Waktu itu kepala penjaranya bertanya apa yang harus diperbuat supaya ia dan keluarganya selamat. Lalu jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kata selamat ini berarti luas, ya, tidak hanya secara rohani tapi berdampak juga ke seluruh bagian kehidupan kita. Nah, lalu di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi
Kehidupan Kristen dimulai ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga menjadi domba-dombanya Yesus. Dan kita belajar untuk mengenali suaranya, kita mengikuti tuntunannya, kita membangun hubungan pribadi dengan Dia, ya, ada keintiman. Sehingga waktu kita membangun keintiman dengan Dia, Roh Kudusnya yang ada dalam hati kita tuh mengajari kita banyak hal, dan kita kemudian mulai berbuah, ya. Dan karena di Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, maka ketika kita semakin intim dengan Tuhan, seringkali ya terjadi tanpa usaha dari kita, dan memang itu pekerjaan Tuhan, pelayanan itu muncul, ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang Tuhan pakai, mereka sebenarnya bukannya mereka nggak punya skill, ya, punya, ya. Tapi pelayanan mereka tuh bisa berkembang oleh karena mereka membangun keintiman dengan Tuhan yang terus-menerus dipelihara. Sehingga karena mereka itu bergaul, ya, mengenal Tuhan, maka istilahnya mereka itu melahirkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi sebenarnya kehidupan Kristen itu simpel sekali, ya. Simpel karena sebenarnya kita cuma melayani Dia, bergaul dengan Dia, mendengar suaranya, lalu kita lakukan apa yang Dia perintahkan. Tentunya seperti Efesus 2 ayat 10 tadi yang sudah kita baca, dikatakan di situ ada pekerjaan baik, ya. Banyak pekerjaan baik, ya, good works, ya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk masing-masing kita. Dan kalau kita mengikuti tuntunannya, maka kita akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan karena kita mengerjakan apa yang Dia suruh, hasilnya itu luar biasa, beda sekali. Dan kita hanya mengalir saja. Tentu ada bagian-bagian di mana kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Di Filipi 2 ayat 12 dan 13 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat 12, tapi ayat 13 mengatakan dari Filipi 2 itu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ternyata Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita intim dengan Dia, kita tinggal di dalam Dia, lalu kita mendengar firman-Nya, ada rema, maka sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kesulitan bagi sebagian di antara kita, ya, adalah kita berpikir kita yang punya proyek, lalu kita mau seperti itu dan kita minta Tuhan berkati itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat di Alkitab, kehidupan Kristen itu adalah bergaul dengan Tuhan, lalu mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Dan itu menjadi sederhana, dalam arti kita nggak terlalu pusing mikir banyak hal, tapi kita bisa lebih tenang, lebih rest. Tapi jujur memang itu pada awalnya akan sulit, karena kita terbiasa untuk memakai kemampuan kita sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kesabaran, ya, kepercayaan tentunya, juga ketekunan, ya, untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
Dan Dia pasti sediakan yang terbaik. Sebab firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Jadi kita boleh berkata dan kita boleh mengalami bahwa God is good all the time. Amin.